Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SBDP. Nah, materi yang akan dibahas adalah pola tari. Pola tari itu apa sih? Nah, dari pola tari itu ada yang dinamakan dengan pola lantai. Nah, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh farmasi penari kelompok. Jadi, ketika kita akan melaksanakan menari berkelompok atau yang dinamakan penari kelompok, nah kita bisa membuat pola lantai, yaitu dengan membentuk garis yang dinamakan tadi garis imajiner. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsi dari pola lantai ini yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Jadi dengan dibentuknya pola lantai ini akan terlihat lebih indah dan lebih kompak ketika penari menggelarkan tariannya. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai terdapat dua garis, yaitu garis lurus dan melengkung. Jadi ketika melaksanakan pola lantai ini, garis yang dibuat bisa lurus ataupun melengkung. Nah, untuk apa tujuan menguasai pola lantai ini? Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lain. Jadi, ketika menari, ketika tidak dibentuk pola lantai, itu akan mengakibatkan tubrukan karena penari satu dengan penari lain tidak tahu titik dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu di mana. Oleh karena itu, penari akan bertubrukan satu sama lain. Nah, dengan dibentuknya pola lantai ini, penari sudah mengetahui dia harus berpindah dari titik ini ke titik yang mana, akan membentuk garis lurus atau melengkung. Nah, dengan ini akan terciptalah tarian yang indah juga kompak, terhindar dari tabrakan antar satu penari dengan penari yang lain. Pola lantai ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pola lantai lurus, vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti polanya yang lurus dan memanjang. Para penari berjumlah lebih dari satu orang dan akan membentuk formasi lurus, baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Jadi pola ini adalah lurus memanjang. Para penari kelompok tersebut membentuk titik-titik dengan formasi lurus memanjang. Nah, pola yang kedua ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal berbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, kalau tadi yang vertikal itu depan ke belakang, kalau ini dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Lalu yang ketiga ada pola lantai diagonal, yaitu suatu yang dengan namanya pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jenis pola ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Penonton tarian. Nah, yang keempat ada pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar merupakan jenis pola dalam seni tari yang membentuk suatu lingkaran. Jadi, pola yang dibentuk, para penari membentuk sebuah lingkaran. Nah, itu yang dinamakan pola lantai melingkar. Nah, di sini Ustazah ada gambarnya yang bisa menggambarkan garis atau pola dari garis yang dibentuk. Yang pertama ada garis horizontal.
Nah, ini ada yang dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Lalu ada garis lengkung ke depan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya garis horizontal itu para penarinya lurus dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Lalu ada yang melengkung ke depan. Garis lengkung ke depan seperti yang di contoh kedua. Itu melengkung ke depan ya. Posisinya itu dari depan terus maju ke depan lagi sampai membentuk lengkungan, melengkung ke depan. Lalu ada yang garis lurus atau segi empat. Nah, jadi ada beberapa macam dari pola lantai ini. Nah, ini beberapa tarian yang bisa atau yang biasa memakai pola lantai. Di antaranya itu ada yang pertama ada tari piring, seperti yang bisa dilihat ya. Itu membentuk pola lingkaran. Lalu ada juga tari saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus. Lalu ada juga tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung, melengkung. Lalu ada tari kecak dengan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Nah, itu beberapa tarian yang menggunakan pola lantai. Nah, tadi kan kita sedikit menyinggung tentang tari kelompok ya. Apa itu tari kelompok? Tari kelompok ialah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari. Bisa terdiri dari beberapa orang pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang menari bersama-sama membentuk tari kelompok. Nah, jadi tari kelompok itu tari yang terdiri dari beberapa penari. Seperti tadi, kalau misalnya pola lantai ini bisa dibentuk oleh penari kelompok. Jadi antar penari satu dengan penari yang lain itu saling membentuk garis. Nah, itu dalam satu tarian kelompok begitu. Nah, itu yang dinamakan tari kelompok. Nah, di sini juga kita akan mempelajari salah satu tarian yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan, yaitu tarian Molulo. Tarian Molulo atau Lulo dari bahasa Tolaki, Molulo, merupakan salah satu jenis kesenian tari tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara di Indonesia. Nah, di Sulawesi Tenggara Indonesia ini terdapat beberapa suku, salah satunya suku Tolaki. Suku yang berada di daerah ini memiliki beberapa tarian tradisional. Salah satunya tarian tradisional yang masih sering dilakukan hingga saat ini, yaitu tarian persahabatan yang disebut tarian Lulo. Nah, filosofi dari tarian Lulo ini yaitu tarian persahabatan, yang biasa ditujukan kepada muda-mudi suku Tolaki sebagai ajang perkenalan, ajang mencari jodoh, dan mempererat tari persaudaraan. Tarian ini dilakukan dengan posisi saling bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran. Peserta tarian ini tidak dibatasi oleh usia maupun golongan. Siapa saja boleh ikut berpartisipasi dalam tarian Lulo ini. Mau itu orangnya kaya, miskin, muda, tua, bahkan jika bukan dari suku Tolaki pun atau dari negara lain masih bisa bergabung dalam tarian ini. Yang terpenting dalam tarian ini bisa mengikuti gerakan tarian Lulo ini. Nah, yang terpenting dari tarian ini yaitu arti dari tarian Lulo sendiri, yang mencerminkan bahwa masyarakat Tolaki adalah masyarakat yang cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan dalam menjalani kehidupan. Karena tadi ketika menari mereka saling bergandengan tangan, tidak melihat itu tua atau muda, tidak melihat warna kulit, tidak melihat negara. Yang penting mereka sama-sama bisa menjalankan tarian tersebut, itu boleh bergabung dan turut serta dalam tarian Lulo tersebut. Nah, karena itulah tarian ini mencerminkan bahwa masyarakat Tolaki adalah masyarakat yang cinta damai dan mengutamakan persahabatan. Seperti yang tadi Ustazah di awal sebutkan, bahwa tarian ini disebut juga tarian persahabatan.
Nah, ini salah satu dokumentasi pelaksanaan tarian Molulo. Nah, mereka saling berpegangan tangan, tidak melihat eh, status sosial, kenegaraan, suku, bahasa. Nah, mereka saling berpegangan tangan asal sama-sama bisa menarikan tarian lulo ini. Nah, alhamdulillah untuk penjelasan materi telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau hubungi Ustazah secara langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.